Sistem interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah suatu kumpulan jalan atau saluran berbagai modul seperti CPU, memori, dan input-output. Struktur interkoneksi terdiri dari 1. Memori. Memori terdiri atas n-word memori dengan panjang yang sama. 2. CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin-rutin program yang diberikan kepadanya. 3. Modul input-output. Operasi model input-output adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. 4. Prosesor. Prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengalihkan keseluruhan sistem operasi, juga menerima sinyal interrupt. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. 1. Memori ke CPU, 2. CPU ke memori, 3. Input-output ke CPU, 4. CPU ke input-output, 5. Input-output ke memori, atau dari memori ke input-output. Interkoneksi yang banyak digunakan adalah sistem bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Berikut adalah gambar dari sistem bus, yang terdiri dari 1. Saluran data atau data bus yang merupakan lintasan untuk perpindahan data antar modul. 2. Saluran alamat atau address bus yang merupakan saluran untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data, mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU, dan sebagai saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. 3. Saluran kontrol atau control bus yang merupakan bagian saluran yang digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Kontrol bus terdiri dari 4-10 jalur paralel. Memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Jenis-jenis memori. 1. Memori internal. Memori internal memiliki definisi memori penyimpanan utama untuk data atau program yang bisa langsung diakses prosesor. Memori internal memiliki fungsi utama sebagai media penyimpanan dari perangkat input yang nantinya diberikan untuk diproses ke aritmatik dan logic unit, yang nantinya hasil dari proses ini kemudian menjadi perintah output. Ada dua jenis memori internal yang memiliki fungsi spesifik masing-masing. 1. ROM atau read-only memory yang merupakan perangkat keras berupa chip yang sifatnya hanya bisa dibaca saja. 2. RAM atau Random Access Memory merupakan memori penyimpanan yang datanya dapat diubah atau diganti-ganti. RAM adalah suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Fungsi RAM adalah membantu dan mempercepat pemrosesan data. Jenis-jenis RAM ada banyak. Yang 1. DRAM atau Dynamic RAM, 2. SDRAM. Terakhir, cache memory. Memori ini memiliki peran sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer. Fungsi dari memori internal adalah menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. 2. Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. 3. Menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau peranti pengingat sekunder. 2. Memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui peranti input-output. Memori ini merupakan memori tambahan, dan fungsi utama memori eksternal adalah menyediakan ruang penyimpanan tambahan untuk sebuah komputer. Memori tambahan juga berfungsi untuk mobilitas karena ada jenis memori eksternal yang mudah dibawa untuk membawa data. Jenis-jenis memori eksternal. 1. Berdasarkan jenis akses data terdiri dari DASD atau Direct Access Storage Device, 2. SASD atau Sequential Access Storage Device. 2. Berdasarkan karakteristik bahan. 1. Punch card atau kartu berlubang. 2. Magnetic disk. 3. Optical disk. Dan terakhir magnetic tape.